Selamat sore kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global. Nah, di Bincang Global kita kali ini akan membahas satu hal yang sering sekali mungkin kawan global Anda temui di sekitar Anda. Atau mungkin Anda yang saat sekarang ini sedang mengalaminya kawan global. Tuberkulosis, atau yang sering kita singkat dengan TBC. Nah, kali ini kawan global, bahasan kita adalah Hari Tuberkulosis Sedunia atau HTBS tahun 2020. Nantinya kawan global Anda bisa bertanya di line telepon kami 087865110035 atau bisa juga melalui 081-339-90-9670. Bisa juga melalui Facebook kami Global FM Lombok sampai tuntas nanti. Sekali lagi, Hari Tuberkulosis Sedunia atau HTBS tahun 2020. Nah, acara ini sendiri kawan global diselenggarakan oleh Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LKNU bersama Dinas Kesehatan Kota Mataram. Kita langsung saja sapa dua narasumber kita yang saat ini sudah hadir di studio kami di Radio Global FM Lombok. Yang pertama dengan Ibu Aini Hulaila, SSI MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Lala? Kabar baik, alhamdulillah. Ya. Bu Lala sendiri kawan global, beliau adalah Kepala Seksi P3M Dinas Kesehatan Kota Mataram. P3M sendiri kawan global adalah pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Ditemani oleh Bapak Taufikur Rahman Eskep atau Pak Taufik. Selamat pagi, selamat sore Pak Taufik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak Taufik ya. Nah, Pak Taufik sendiri kawan global, beliau adalah pengelola program P2TB Dinas Kesehatan Kota Mataram. P2TB sendiri adalah pencegahan dan pengendalian TBC. Nah, silakan kawan global untuk Anda yang ingin bertanya sekali lagi, boleh nanti kami akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya melalui telepon kami 087865110035 atau di 081339909670. Ini mengenai Hari Tuberkulosis Sedunia. Ini tepatnya kapan sih ini Bu Lala? Untuk Hari Tuberkulosis Sedunia itu tepatnya sebenarnya jatuhnya pada tanggal 24 Maret. Ya, 24. Jadi setiap tanggal 24 Maret kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Nah, ini kenapa diambil hari ini? Kalau kita flashback ke pada saat kita SMP ya, mungkin kita pernah mendengar di pelajaran biologi namanya Robert Koch. Ya, itu bapak peneliti kita. Beliau adalah yang menemukan kuman tuberkulosis ini. Ya, beliau menemukannya pada tanggal 24 Maret. Jadi itu dijadikan sebagai Hari TBC Dunia. Oh, itulah kenapa latar belakangnya kenapa dijadikan 24 Maret itu Hari TBC Sedunia. Ya. Nah, Pak Taufik mungkin bisa dijelaskan nih Pak Taufik. Mungkin selama ini kita sering sekali memang mendengar TB. Kenapa tuh? Katanya sih TBC tiap bulan harus ke puskesmas dan sebagainya. Apa sih sebenarnya itu Pak? TBC itu apa sih sebenarnya? Silakan Pak Taufik. Baik. Jadi TBC itu merupakan singkatan dari tuberkulosis ya. Jadi TBC itu merupakan suatu penyakit ya, penyakit menular. Sebenarnya ini nanti banyak akan disampaikan oleh Ibu Lala, Ibu Kesik kita. Beliau akan nanti sampaikan bagaimana penyakit TBC itu sendiri secara gamblang, juga nanti akan dijelaskan oleh Ibu. Mungkin juga saya bisa tambahkan sedikit nanti. Kemudian juga akan ditambahkan dengan materi-materi tentang TBC di
Kota Mataram situasinya seperti apa, dan juga mungkin ada kebijakan-kebijakan yang ada di Pemda Kota Mataram terkait dengan pencegahan dan penanggulangan TBC itu sendiri. Oke, Bu Lala, sebelum kita lebih jauh mengenai seperti apa sih kondisi TBC di Kota Mataram, nggak ada salahnya mungkin bisa Bu Lala bisa jelaskan seperti apa sih gejalanya? Apakah cukup dengan batuk-batuk aja langsung dibilang TBC nih gitu dan lain sebagainya? Silakan Bu Lala. Iya, jadi gejala yang paling utama adalah batuk. Memang ya, gejala paling utamanya yang batuk paling dikenal ya. paling batuk. Jadi kira-kira Mbak Tika nih kalau batuk berapa hari sekali? Berapa kali dalam sehari? Berapa kali dalam sehari? Mungkin nggak tentu ya, mungkin pas malam kadang gatel banget dan sebagainya gitu. Bu Lala. Ya, jadi kalau yang batuk pada TB ini khas ya, jadi dia batuk yang lama. Jadi kalau kita bilangnya bukan batuk biasa, bukan BBB, ya. Oke. Jadi kalau di masyarakat ada yang mempunyai gejala batuk yang lama, ya kita kasih patokan misalnya lebih dari 2 minggu, ya kita udah curiga mungkin dia TBC. Nah, tapi untuk memastikannya itu tentu harus diperiksa ke puskesmas atau di layanan kesehatan. Itu gejala utamanya. Ya, gejala tambahannya ada lagi mungkin ada lemas ya, lemas ya, kemudian berat badan turun. Jadi kalau yang cewek ini perlu hati-hati nih. Kenapa itu? Kan berat badannya turun. Oh gitu. Biasanya senang. Diet gitu. Biasanya senang ya. Jadi kalau misalnya berat badannya turun tanpa penyebab yang jelas, kalau memang dia lagi diet mungkin kita tidak curiga. Tapi kalau tiba-tiba lama-lama dia akan berat badannya menurun, ya kita curiga seperti itu. Itu perlu diperiksakan. Batuk berdahak, apalagi kalau batuk berdahaknya sudah bercampur darah, ya kalau sudah parah misalnya dia akan bercampur darah, kemudian lemas tadi, ya demam, ya kalau malam jadi sering berkeringat ya, jadi santai-santai nonton TV nggak punya kegiatan, tiba-tiba keringatan gitu ya. Jadi itu kita perlu mencurigai bahwa itu mungkin saja TBC. Jadi, tapi untuk memastikannya kita harus memeriksakan diri ke puskesmas atau layanan kesehatan lainnya. Oke, ini menular nggak sih Bu Lala? Iya, tadi kan sudah dibilang nih, ini adalah penyakit menular. Nah, kalau menular ini gimana sih sebenarnya proses penularannya? Apakah dengan bersentuhan kita langsung tertular atau gimana nih Bu Lala? Ya, jadi kalau untuk TBC itu menularnya melewati udara. Ya, jadi pada saat pasiennya batuk ya atau bersin itu mengeluarkan kuman TBC tersebut. Nah, jadi kita saat ini diuntungkan sekali dengan keharusan memakai masker. Itu adalah salah satu cara pencegahan yang paling utama ya. Selain kita bisa cegah COVID, kita juga bisa cegah tertular TBC. Karena yang pasiennya pakai masker, kita juga pakai masker, ya. Jadi insya Allah kita akan tidak tertular oleh kuman-kuman tersebut. Nah, mungkin ini suatu penyakit tentu ada proses kenapa sampai tertular dan lain sebagainya. Ini gimana nih cara pencegahannya nih, Pak Taufik, mungkin bisa dijelaskan, silahkan Pak Taufik. Iya, untuk pencegahan yang sudah kita laksanakan sering ini dia di fasilitas kesehatan, kita tujukan kepada orang yang sakit, kemudian keluarga yang tinggal di rumah, sama modifikasi lingkungan tempat tinggal. Untuk pasien sendiri, kita anjurkan untuk selalu menggunakan masker selama fase awal pengobatan. Minimal 2 minggu pakai masker. Tujuan dari pakai masker itu sendiri adalah supaya kuman yang dikeluarkan si penderita pada saat bicara, batuk, dan bersin itu bisa berkurang, tersaring oleh masker itu sendiri. Kemudian penderita sendiri kita anjurkan untuk membuang dahak di wadah yang sudah kita siapkan. Berarti ada wadah khusus ya? Iya, ada wadah khusus di situ seperti ember atau kaleng yang sudah diberikan larutan desinfektan. Larutan desinfektan itu bisa pakai deterjen atau Biclean supaya nanti kuman yang ada dalam dahaknya itu begitu
diludahin di wadah tersebut langsung mati. Tapi juga yang paling penting untuk mencegah atau memutus rantai penularannya adalah memberikan pengobatan secepat mungkin kepada penderita. Jadi kita temukan, kita cari penderitanya, langsung kita obati. Sehingga ada semboyan di program TB itu TOS TB. Apa itu? Itu singkatan dari temukan, obati, sampai sembuh. TBC itu. Kemudian untuk keluarga yang tinggal serumah dengan penyakit TBC juga kita berikan edukasi bagaimana supaya dia tidak tertular oleh keluarga yang menderita TBC ini. Keluarga kita harapkan menjaga imunitas. Sama dengan COVID juga kayaknya ya. Menjaga kekebalan tubuh dengan cara yang pertama, asupan gizi yang cukup, istirahat juga yang cukup, kemudian rutin berolahraga, kemudian selalu bahagia. Nah, ini penting, selalu bahagia ya. Oh, selalu bahagia ya. Kemudian juga tadi saya modifikasi tempat tinggal. Misalnya rumahnya itu sirkulasi udara kurang bagus karena kurang ventilasi, ya harus ada jendela atau ventilasi supaya sirkulasi udaranya bagus. Dan juga yang paling penting juga untuk tempat tinggal adalah tercukupnya atau adanya sinar matahari yang masuk langsung ke dalam rumah tersebut. Karena kuman ini akan mati apabila terkena matahari langsung, kuman TBC ini. Sekitar ya seperti itulah cara pencegahan penularan penyakit TBC ini. Oke. Nah, kalau misalkan sudah ditemukan nih ada satu warga yang terkena TB nih Bu Lala, ini gimana sih penanganannya, terus proses pengobatannya itu seperti apa sih? Ya, jadi kalau untuk TBC ini jenis kumannya bandel, Mbak. Oh. Iya, bandel. Jadi membutuhkan waktu pengobatan yang cukup lama. Cukup lama? Iya. Itu sampai berapa bulan itu, Bu Lala? Kalau Mbak, kalau minum obat berapa hari betahnya? Kalau biasanya kita dikasih waktu sama dokter biasanya 3 hari. 3 hari. Kalau ini 6 bulan, Mbak. 6 bulan? Iya. Wow. Jadi kuman TBC ini bandel banget ya. Jadi pengobatannya cukup lama. Jadi penanganannya kita khusus untuk TBC ini. Jadi ketika kita menemukan pasien TBC sudah terdiagnosa untuk TBC-nya, kita akan paket satu obat itu selama 6 bulan. Nah, karena kan sering orang kalau minum 3 hari aja udah bosen ya, apalagi kalau obatnya besar-besar. Nah, untuk penanganan TBC kita mengupayakan setiap pasien itu harus ada pendampingan. Harus ada pendamping. Pengawas minum obat, istilahnya seperti itu. Ya, jadi kita bisa ambil pengawasnya dari keluarga misalnya atau orang terdekat yang kita pilih yang disegani oleh pasien. Jangan sampai nanti diingetin minum obat karena misalnya si bapak yang sakit yang ngawasin anaknya, diingetin sama anaknya apa minum obat. Bosan. Bosan. Jadi biasanya kita memilih yang disegani oleh pasiennya, seperti itu untuk benar-benar pengawasannya optimal. Jadi pengobatannya bisa tuntas. Seperti tadi katanya Pak Opik, TOS, temukan dan obati sampai sembuh. Ya, jangan sampai putus di tengah jalan ya untuk pengobatan. Oke, jangan sampai putus. 6 bulan ya. 6 bulan. Wow. Itu selama 6 bulan itu sudah dipastikan sembuh? Kita nanti ada kontrolnya. Jadi selama minum obat kita mengontrol pasien, kita melakukan pemeriksaan ulangan. Jadi kita akan meyakinkan bahwa di dalam tubuh pasien TBC itu benar-benar kumannya sudah bebas, sudah tidak ada. Baru kita bisa katakan sembuh. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah sembuh nih Bu Lala, yang bikin penasaran gitu ya. Tidak mungkin akan kembali lagi kan? Kan misalnya udah sembuh nih, terus tiba-tiba batuk-batuk lagi, wah jangan-jangan saya TBC lagi. Ada kemungkinan kambuh lagi nggak Bu Lala setelah sembuh? Inilah bandelnya TBC ya, namanya penyakit menular ya. Jadi kalaupun kita sudah sembuh, upaya pencegahan itu tetap harus kita lakukan. Harus dilakukan. Karena namanya penyakit menular. Sekarang sembuh ya, kita nanti kontak dengan orang yang sakit TBC,
ya tertular lagi. tanpa melakukan pencegahan kita bisa tertular lagi. Oke, baik silakan kawan global, untuk Anda yang ingin bertanya boleh kami nantikan Anda di 087865110035 ataupun di Facebook kami juga bisa di Global FM Lombok, bisa juga melalui 081339909670. Nah, biasanya Pak Taufik ada umur-umur yang rentan ya terkena, kalau misalkan yang batuk pilek yang rentan terkena si ini, kalau yang begini rentan terkena si ini. Nah, kalau TBC sendiri yang rentan itu ada umurnya tersendiri nggak, Pak Taufik? Silahkan. Iya. Jadi golongan umur di sini, penyakit TBC ini menyasar semua golongan umur. Semua golongan. Dari bayi, anak-anak, balita, dewasa sampai orang lanjut usia. Ya. Dari data yang ada, kebanyakan kita di data yang masuk itu lebih banyak di usia produktif. Ya, kalau untuk pasien TB anak-anaknya itu kisarannya 4% dari TB dewasa. Anak 4%. Iya. Oke, berarti yang sekian persennya itu dewasa gitu ya. Iya, betul. Baik, Bu Lala, untuk Kota Mataram nih, Bu Lala, ini kasus TBC di Kota Mataram ini tergolong tinggi atau seperti apa, Bu Lala? Ya, jadi kalau untuk ini namanya yang pasien TB, kita masih ada stigma ya. Jadi kan banyak yang bilang itu penyakit orang miskin, itu penyakit, kalau nggak pernah dengar istilah rengget gitu, jadi betul, seperti betul. itu ya, istilah di masyarakat seperti itu. Jadi kesannya kalau untuk sakit TBC udah kayaknya harus dijauhi seperti itu ya. Tapi sebenarnya tidak demikian kalau kita bisa melakukan pola-pola pencegahan ya, seperti itu. Nah, dengan adanya stigma itu banyak pasien, sebenarnya pasien TB-nya banyak, tetapi mereka berusaha menyembunyikan diri, ya seperti itu. Jadi upaya kita tentu melakukan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat agar mereka sadar dengan gejala TBC, kemudian mau secara rela tanpa dipaksa untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Ya, jadi sebenarnya kasusnya banyak, tetapi belum banyak yang bisa kita temukan, ya seperti itu. Belum banyak yang bisa ditemukan, ya. Tapi untuk di Mataram sendiri memang tergolong cukup tinggi. Cukup tinggi. Itu yang mendominasi dewasa kah atau anak-anak? Ya, seperti dewasa saya gitu produktif. Ya? Oke. Tidak memandang jenis kelamin juga kah? Tidak memandang jenis kelamin. Yang namanya penyakit menular itu bisa suka-sukanya menular kemana-mana. Ya, jadi intinya mungkin di daya tahan tubuh ya. Jadi kan kita di kota besar ya seperti Mataram ini dengan kesibukan yang padat, kemudian mungkin asupan gizi kita tidak jaga, daya tahan tubuh menurun. Jadi banyak yang pada usia-usia produktif itu mengalami sakit TB. Oke. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global, kami nantikan Anda di 087865110035 atau di 081339909670. Sampai tuntas nanti, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Global. Yang kali ini membahas mengenai kegiatan atau Hari TB Sedunia atau HTBS 2020. Masih bersama narasumber kami, Bu Lala dan Pak Taufik. Dan acara ini kawan global diselenggarakan oleh Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LKNU bersama Dinas Kesehatan Kota Mataram.